Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang sangat besar yang kita terima sampai saat ini. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan kadar kesanggupan kita, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah atas dasar ilmu dan karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan semua pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam Islam ini sampai akhir hayat nanti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan beragam perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim kepada manusia. Agar apa? Agar manusia mau berpikir dan mengambil pelajaran darinya. Perumpamaan berfungsi untuk menjelaskan bermacam-macam objek dan maksud perumpamaan. Di antaranya Allah mengangkat perumpamaan untuk menjelaskan hakikat
dunia dan akhirat. Fid dunya wal akhirah. Perumpamaan tentang sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, perumpamaan tentang keadaan orang-orang yang beriman, perumpamaan keadaan orang-orang munafik, perumpamaan keadaan orang-orang kafir. Tentunya akan menjadi baik dengan kita mengetahui kebaikan, namun juga dengan mengetahui keburukan, sebagaimana diterangkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Seorang mukmin hendaknya mengetahui ciri-ciri dan keadaan orang yang beriman serta ciri-ciri keadaan orang kafir. Salah satu melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang perumpamaan orang beriman dan orang kafir, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 39 dan 40. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang tandus, yang disangka air oleh orang-orang yang haus, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan-perhitungan amal, dan cukup Allah sangat cepat perhitungannya. Au kadrumatin fi bahril lujiyyi yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saqaf dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ada ombak, di atasnya ada awan, gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perumpamaan tentang kaum kufar. Yang pertama, perumpamaan amal-amal orang kafir itu adalah laksana fatamorgana. Dan kedua, amal-amal orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Yang kedua, perumpamaan bagi mereka adalah kegelapan yang berlapis-lapis. Hal itu karena orang kafir berpaling dari petunjuk dan kebenaran. Pertama, orang yang menganggap dirinya berada pada suatu kondisi, namun setelah kebenaran itu nyata, dia menyadari bahwa kondisinya tidak sebagaimana yang dia sangkakan. Inilah kondisi orang-orang yang bodoh, pelaku bid'ah, memperturutkan hawa nafsu,
mengira bahwa mereka berada di atas petunjuk dan ilmu, tetapi sesungguhnya dia berada dalam kesesatan yang nyata. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan semua amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yu'ta bi jahannam." Kemudian didatangkanlah neraka jahanam seperti fata morgana. Ka'annaha sarabun fayaqul lil yahud ma kuntum ta'budun. Maka dikatakan kepada orang Yahudi, apa yang dahulu kalian sembah? Qalu, orang-orang Yahudi menjawab, kunna na'budu Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi menjawab, kami menyembah Uzair anak Allah. Fayuqal, dikatakan kepada orang Yahudi, kadzabtum, kalian telah berdusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala waladun. Sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sahabat dan tidak mempunyai anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Qalu nuridu an nasqiyana, kami menginginkan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan air minum. Fayuqal ishrabu fayatasaqatuna fi jahannam. Minumlah, yaitu api jahanam. Minumlah air yang sangat panas, minumlah air yang mendidih. Kemudian mereka berjatuhan ke dalam jahanam. Tsumma yuqalu lin-nasara, kemudian dikatakan kepada Nasrani, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Wa yaqulun, mereka berkata, kunna na'budul Masih ibn Allah, kami menyembah Al-Masih anak Allah. Fa yuqal kadzabtum, dikatakan kepada kaum Nasrani, kalian telah berdusta. Lam yakun lillahi sahibatun wala waladun, tidak mungkin bagi Allah seorang sahabat maupun anak. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Fayaqulun nuridu an nasqiyana, kami ingin air minum. Fayuqal ishrabu, maka dikatakan kepada orang-orang Nasrani, datang dan minumlah, yaitu apa? Air yang mendidih, air yang panas. Fayatasaqatuna fi jahannam, saling berjatuhanlah mereka ke dalam jahannam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan kedua tentang orang-orang kafir, yaitu seperti orang-orang yang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran dan petunjuk, namun dia lebih memilih kegelapan dan kesesatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu hatinya, sehingga cahaya datang dari berbagai penjuru. Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir tetap memilih kegelapan tersebut. Kedua percontohan ini dimaksudkan yaitu untuk menjelaskan keadaan seluruh golongan-golongan orang-orang kafir, apapun bentuk kekafiran mereka.
karena mereka telah meniadakan sumber kehidupan, telah menutup sumber cahaya, yaitu nurullah, menolak cahaya dari Allah, yaitu dari wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Makna lain bahwa kedua sifat ini menjelaskan bentuk jenis kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Adapun orang yang disifati dengan perumpamaan pertama adalah mereka orang-orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, hanya mengikuti prasangka-prasangka mereka, mengikuti kepada nenek moyang mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Sedangkan perumpamaan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mencintai kesesatan dibandingkan dengan petunjuk. Mereka mengetahui petunjuk, mereka mendapatkan kitab, mereka mengetahui bahwasanya yang benar itu adalah benar. Mereka yang mengetahui bahwasanya itu adalah salah dan salah, tetapi karena nafsunya yang mendorong untuk mengingkari dan menolaknya. Yang pertama adalah golongan yang dol, golongan yang sesat, golongan yang tidak mendapatkan petunjuk, yaitu dari golongan Nasrani. Golongan yang kedua adalah golongan yang dimurkai, yaitu dari golongan Yahudi. Mereka mendapatkan kitab, mereka memperoleh ilmu, mereka mendapatkan cahaya, tapi cahaya itu ditolak karena kesombongannya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukanlah orang-orang yang dimurkai, yaitu dari golongan Yahudi yang mengetahui petunjuk tapi menolak petunjuk tersebut, dan bukan pula orang yang sesat, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan kitab dari golongan Nasrani. Allahu nurus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah adalah cahaya langit dan cahaya bumi. Masalah nuri kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah azza wa jalla khalaqahu fi dhulumatin tsumma alqa alaihim fi nurihi yaumi idzin faman asabahu min nuri yauma idzin ihtada man akhtahu dal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan makhluknya dalam keadaan gelap gulita. Kemudian pada hari itu juga Dia memberikan cahayanya. Maka siapa yang mengenai cahaya itu, niscaya dia akan mendapatkan petunjuk, dan siapa yang tidak mendapatkan cahaya itu, pasti dia akan tersesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala
ta'ala wa darul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa qafidu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini saya selaku pribadi mengingatkan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa kita kepada Allah. Secara khusus yaitu untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina, karena telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa pada hari Jumat terdapat satu waktu yang singkat, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah pada waktu tersebut melainkan doanya diijabah. Kedua, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inzal islam wal muslimin wa adhil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din ya aziz ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ayyidhum bi ta'yidik wahfadhum bi hifdik ya qawiyyu ya aziz. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi